Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih. Apa kabarnya? Ya, puji Tuhan semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat sehingga kita semua bisa berkumpul. Amin. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, saya terusik dengan pertanyaan dari teman-teman saya di dalam Kombas ya waktu itu ya. Kita ini datang ke gereja untuk apa? Nah, ini pertanyaan kita semua, untuk apa kita datang nih ke persekutuan doa? Masing-masing semua jawab gitu ya. Semua punya masing-masing. Mungkin kita juga sendiri punya jawaban sendiri. Tetapi saya katakan saya datang ke rumah Tuhan ini karena saya perlu Tuhan. Saya nggak malu-malu karena saya memang perlu Tuhan, makanya saya datang ke gereja ini. Ada yang bilang jangan begitu, kalau perlu Tuhan aja baru datang ke gereja. Ya tapi karena memang saya perlu Tuhan. Jadi saya datang ke gereja karena saya tahu di dalam rumah Tuhan itu ada teman, ada saudara dan saudari yang pasti akan saling menguatkan. Amin. Coba lihat ke kiri dan ke kanan, lambaikan tangan, katakan hai shalom. Pasti ada damai, pasti ada sukacita. Mari kita satukan hati kita. Walaupun kita sekarang masih ada yang masih takut-takut ya mau bergandengan tangan, tetapi dengan lambaian tangan, biar pakai masker, kalau kita melambaikan tangan orang tahu bahwa itu ada kata shalom satu dengan yang lain. Damai dan sukacita menyertai kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita minta Roh Kudusnya menyatukan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama di dalam bait kudusnya. Kita gunakan kedua tangan kita. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Amin. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi ya, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kita mohon Roh Kudusnya. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yuk sekalian kita melambaikan tangan dalam satu. Lihat saudara dan saudarimu, amin. Dalam satu ajakan kasih, sapalah saudara dan saudarimu. Siapakah kita? Kerajaan Allah. Sekali lagi, satukanlah hati kami untuk apa? Puji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bersama-sama kita mohon, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari kita beri shalom satu dengan yang lain. Melambaikan tangan, boleh nengok kiri dan kanan. Lihat ke belakang dan ke depan. Amin. Dalam satu ajakan kasih, puji Tuhan. Di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari kita melambaikan tangan di dalam satu hati. Berikan shalom di dalam satu iman. Mari kita saling mengasihi. Puji Tuhan. Di antara kami, siapakah kita? Keluarga kerajaan Allah. Siapa Anda dan saya? Keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi katakan, siapa kita di sini? Keluarga kerajaan Allah. Puji nama Tuhan, beri sorak-sorai buat Tuhan. Kita hadir di sini
Mari kita terus memuji dan memuliakan Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Dapat balas, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Mari kita semua, oh besarkanlah namanya. Sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Katakan dengan imanmu, sungguh kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas Tuhan, sungguh betapa besar kasih-Mu. Mari bersama-sama, besarkanlah namanya. Mari kita bersorak bagi Dia. Katakan, Tuhan yang ajaib. Siapakah Dia? Tuhan yang kuasa. Amin. Tuhan yang menolong hidupku. Katakan dengan imanmu, siapa Dia? Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa. Oh sungguh jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi mari kita besarkan. Besarkan nama. Kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Sungguh kemurahan-Mu besar, dan tiada terkira. Kami semua tidak dapat balas. Oh sungguh besar kasih-Nya. Mari kita bersama-sama, oh besarkanlah namanya. Dengan segenap hati katakan, Tuhan yang ajaib. Sungguh Engkau Allah yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Hey, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan dengan segenap kekuatanmu, Tuhan yang ajaib. Lebih keras lagi, Tuhan yang kuasa. Siapakah Dia? Tuhan yang menolong hidup. Sungguh Engkau yang menolong hidupku, Tuhan. Amin. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan kiri kanan, jiwaku. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sungguh jiwaku. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Mari kita ajak terus brother dan sister kita. Coba kalau kemarin kan ke depan ya semua brothernya. Sekarang sister coba lihat brother, tunjuk. Hi brothers, praise to the Lord. Brother cari tunjuk brothernya coba ya. Yang brother tunjuk sister. Oh my sister, praise the Lord. Oke, mari kita semua praise the Lord. Biarlah nama Tuhan dipuji, biarlah nama Tuhan ditinggikan. Amin. Oh sing glory, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, glory, praise the Lord. Hallelujah.
sorak-sorai yang lebih kencang lagi buat Tuhan? Amin. Mengapa kita harus bersorak-sorai? Karena sungguh jiwa Anda dan jiwa saya telah ditebus oleh tubuh dan darahnya yang mahal. Dan itu adalah hal yang terbesar dan yang terindah di dalam hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari silahkan duduk. Ketika kita merasa kayaknya gue capek nyanyi begini ya, kayaknya hidup gue tuh terlalu berat seperti itu. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, walaupun kita tertindih dengan beban yang berat, tetapi kita mau perkatakan firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah ya dan amin. Sungguh banyak yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita semua. Kalau saat ini kita gak dapat bersyukur, kalau kita saat ini sungguh merasa beban kita begitu berat, tetapi firman Tuhan mau menyatakan, saat ini kita ada dengan umur yang ada di kita, ada yang 40, ada yang 30, ada yang 60, ada yang 70. Coba malam ini Tuhan mau mengatakan, apakah sungguh aku tidak mengasihi engkau? Ketika kita hadir di tempat ini, Tuhan rindu untuk kita semua hadir. Mari kita tenggelamkan diri kita dan kita mau perkatakan, Tuhan, sungguh engkau telah berbuat begitu banyak di dalam hidup ini. Kita membukanya dengan tanda kemenangan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Biarlah lagu ini ya Bapa mau membantu jiwa kami, mau membantu roh kami untuk bersyukur di dalam segala perkara. Untuk bersyukur kepadamu sebab kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau Bapa yang setia dan Engkau Bapa yang mengerti akan setiap kebutuhan setiap kami di tempat ini. Kami mau terus menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna. Sungguh nyata dalam hidupku, nyata dalam hidupku. Mari bersyukur dan bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Mari bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sungguh kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau mengingatkan kepada setiap kami. Banyak yang kau perbuat, ingatkanlah setiap detik, setiap saat di dalam hidup. Sungguh telah banyak yang kau perbuat buat kami ya Bapa. Rancangan indah, rancangan-Mu adalah yang terbaik buat hidup kami. Terjadi di hidupku.
bersyukurlah sebab Dia yang maha berkuasa. Menanggung selama terima kasih ya Rabb. Tak dapat kami balas. Mari bersyukur dan terus bersyukurlah. Sebab Engkau baik. Puji sama
Di dalam kehangatan kasih-Nya, biarlah Ia berbicara dengan lembut dan mengetuk hati kita. Lihatlah Tuhan berdiri di muka pintu dan mengetuk. Dia menunggu engkau untuk membuka pintu, dan biarlah Dia masuk, dan biarlah Dia tinggal di dalam hatimu. Tidak ada lembah kelam yang kami lewati tanpa diri-Mu ya Bapa. Meskipun melewati setiap pergumulan dan tantangan hidup, kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau menuntun, Engkau memimpin, Engkau menyertai, dan Engkau membawa kami ke padang rumput yang hijau, ke tepi aliran sungai yang kering. Di sanalah kami merasakan damai sejahtera-Mu, sebab sungai-Mu mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan apapun yang ada di dalam Engkau pasti akan tumbuh dan berbuah dan menghasilkan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa kalau saat ini telah hadir bersama-sama dengan kami Sister Felicia Yose. Biarlah Engkau mengurapi dia, Engkau pakai dia menjadi saluran-Mu untuk memberkati kami, untuk menyapa dan bahkan untuk menegur kami. Sehingga bila kami telah menyimpang dari jalan-Mu, biarlah malam hari ini Engkau menuntun kami kembali untuk berjalan di dalam terang Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih ya Bapa, ini semua kami syukuri di dalam Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk kepada Sis Felicia, saya persilahkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Shalom. Iya, senang sekali malam hari ini saya boleh ada di Kemakmuran. Ya, ini pertama kali saya datang ke sini. Itu senang, terima kasih saya diundang sama Bu Lili. Bu Lili? Iya. Bapak Ibu, seperti kata pepatah ya, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Jadi biar saya disayang di sini, boleh ya kita kenalan dulu ya. Oke. Ini nama saya Felicia Yose, saya biasa dipanggil Yose. Kalau nggak pakai Felicia itu orang suka bingung, manggilnya Pak atau Bu gitu ya. Makanya saya selalu pakai Felicia-nya karena panggilannya Yose gitu ya. Saya adalah pewarta Shekinah, utusan dari komunitas Maria Yosef di bawah bimbingan Ibu Patricia Hasni. Ya, saya bersama suami saya, kami berdua adalah sama-sama pelayanan gitu ya. Anak saya 2, yang paling besar SMA 1, yang kedua kelas 5 ya, suaminya 1 aja ya, suaminya 1 aja ya, anak 2 suami 1, nggak boleh dituker ya. Oke. Kurang lebih itu. Saya juga, saya dari paroki Maria Kusuma Karmel Meruya. Jadi tadi kesini nggak terlalu jauh juga sih, puji nama Tuhan, nggak terlalu macet. Jadi tadi proksinya juga sepi, mungkin orang belum makan sop kaki kambing ya, jam 5 sore ya tadi saya jalan. Jadi saya bisa sampai di sini cukup on time ya. Saya rasa cukup itu. Malam hari ini waktu saya ditanya sama Bu Lili, Yose temanya apa gitu ya. Terus terang saya bilang, aduh belum dapet tema nih Bu, saya doain dulu ya gitu ya. Waktu saya bawa doa Bapak Ibu 2 kali, itu Tuhan keluarin satu kata doang, transformasi. Aduh, Tuhan mau ngomong apa tentang transformasi gitu ya. Sedikit malam hari ini kita mau belajar tentang transformasi, apa sih yang Tuhan mau dari hidup kita gitu ya. Kita boleh buka sama-sama, atau mungkin boleh bisa ditampilkan ayat kitab suci dari Lukas 19. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 19. Ayat 1 sampai dengan 10.
Kalau yang sambil tunggu, Bapak Ibu mungkin bawa Alkitab atau sudah bawa ada Alkitab digital, mungkin kita boleh baca sama-sama. Ini perikop yang sudah sering kita dengar gitu ya tentang Sakeus. Lukas 19 ayat 1 sampai 10, Pak. Iya. Minta maaf ini belum dipersiapkan, tadi mendadak Tuhan bilang Sakeus, ya udah Sakeus deh gitu ya. Oke, boleh kita baca ya sama-sama ya. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, lalu Bapak Ibu boleh bacakan ayat yang genap. Ya, saya akan mulai. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Demikianlah Injil Tuhan. Injil Kristus. Bapak Ibu, Sakeus itu dikatakan di ayat yang kedua tadi, dia kepala pemungut cukai dan dia orang yang kaya. Apa sih yang mau dibilang gitu ya dari sini? Kepala pemungut cukai pada saat itu orang yang punya jabatan. Orang yang punya jabatan, bos gitu ya, udah sangat secure, sangat aman posisinya, dan dia adalah orang yang kaya karena dia pegang uang. Dia pegang uang, dia punya kuasa, dia punya jabatan, dia punya power gitu ya. Harusnya hidupnya sudah sangat nyaman. Dunia kan mencari sesuatu yang nyaman ya. Kita suka sesuatu yang terukur, sesuatu yang kita udah tahu. Makanya kita kalau mau pergi tuh, hari ini ramalan cuacanya apa sih? Terus kita lihat dulu nih, kira-kira ini tahun politik ini kejadiannya apa ya gitu ya. Kita suka sesuatu yang aman, kita suka Bapak Ibu ya. Itu sebabnya sekarang ini asuransi kan booming. Kalau nggak punya asuransi kayaknya hidup kita ini kurang gitu ya. Karena dengan asuransi kita punya satu kenyamanan, satu comfort zone, zona aman, zona yang kayaknya nggak bisa diutak-atik gitu, enak. Tapi apa yang terjadi sama Sakeus? Dia ternyata di ayat ketiga dia bilang, di tengah segala kenyamanan yang dia miliki, kekayaan yang harusnya dia mau ngapain aja dia bisa, tapi dia berusaha melihat, Yesus tuh kayak apa sih? Yesus tuh ngapain sih? Bapak Ibu, sebenarnya kalau dilihat di sini, di tengah kenyamanan hidup, Yesus itu selalu mengusik kita. Ada yang kurang, sebab ketika hidup kita nyaman, ketika hidup kita aman, ketika kayaknya ya masalah ada, tapi ya udahlah gitu-gitu aja, bisa kok didoain, oke aja. Kita merasa bahwa hidup kita ada dalam kendali kita. Bapak Ibu, kita nggak akan tanya sama Tuhan. Tuhan, aku tuh harus buat apa? Tuhan, aku tuh harus gimana? Tuhan, ini gimana ya masalahnya? Kita nggak akan bilang sama Tuhan seperti itu. Selama sesuatu ada dalam kendali kita. Sakeus mengalami ada satu yang kurang dalam hidup dia. Dia dengar tentang Yesus. Bapak Ibu, karena badannya pendek, kita pun juga punya hal yang pendek dalam hidup kita. Apa yang pendek? Yang pendek itu melambangkan kekurangan kita. Kita tuh mungkin orangnya terlalu pakai logika. Bener gak sih Tuhan itu bisa melakukan mujizat? Bener gak sih Tuhan itu bisa sembuhin suami saya? Bener gak sih Tuhan itu bisa selesaikan masalah saya? Bener gak sih Tuhan itu bisa jawab semua permasalahan hidup saya? Apa iya? Kita orang yang pakai logika. Ini kekurangan, ini pendeknya kita.
Karena Sakius pendek itu menghalangi dia untuk dia ketemu sama Tuhan. Bapak Ibu, kekurangan kita, kelemahan kita, semua dari kita punya kelemahan. Itu akan menghalangi kita untuk kita ketemu sama Tuhan. Entah kita punya logika yang sangat kuat, atau kita adalah orang yang, aduh gimana ya, orang yang takutan gitu, penuh dengan kekhawatiran. Mau hujan khawatir. Saya itu dulu punya tante tinggal di Kelapa Gading, sekarang sudah almarhum. Saya cukup dekat sama tante saya. Dulu kan Kelapa Gading banjir ya. Kalau hujan itu banjir dan sampai rumah dia itu yang tertinggi, yang paling parah itu banjirnya sampai sedada, sampai segini. Jadi kalau mendung itu dia udah sibuk telepon saya. Zaman itu masih BB, dia akan BB saya atau chat saya atau telepon, "Noni tolong doain ya." "Kenapa tante?" "Aduh di Kelapa Gading mendung." Waduh, dalam hati saya, ya kan enak ada mendung ya. Kita berharap supaya mendung ini, kenapa matahari kok panas banget gitu. Dia minta doa karena mendung. Tangannya udah gemeteran. Gak lama kemudian mbaknya telepon saya. "Non, tolong doain ibu ya. Ibu gemeteran. Ibu mukanya pucet. Ibu takut, Non." Bapak Ibu, banjir yang pernah dia alami itu membuat dia sangat trauma. Sehingga kalau dengar geluduk, ya apa tuh geluduk? Petir, geluduk gitu ya, angin yang kenceng, mulai tanda-tanda mau hujan, itu dia udah takut. Karena waktu banjir sedada itu, dia punya rumah betul-betul habis. TV habis, TV kan gak ada yang tingginya sedada ya, paling TV segini ya. Kulkas habis, kulkas tuh dari berdiri sampai tiduran Bapak Ibu. Ya, terus apalagi habis deh pokoknya. Jadi banyak yang, lo mau kemana keluar tuh harus tunggu perahu karet. Ditambah dia gak bisa berenang. Jadi dia itu sangat mencekam dia. Sehingga dia ini apa-apa dia sangat takut. Bapak Ibu, satu kali dokter memvonis tante saya ini dia terkena kanker payudara. Dia adalah orang yang dasarnya hatinya kecil ya. Suka takut. Lalu kemudian divonis satu penyakit yang begitu besar. Sehingga waktu dia divonis itu dia pingsan di depan dokternya. Akhirnya yang lanjutin dengerin saya. Terus ini gimana ya? Ini mau lanjut operasi atau gimana? Kata dokter, saya bilang, "Dok, tunggu orangnya bangun boleh nggak?" Saya bilang gitu ya. Karena dia harus ambil keputusan. Dia begitu shock. Ini harus gimana? Sampai ketika dia harus menjalani operasi kemoterapi, itu perjalanan yang nggak mudah. Puji nama Tuhan, akhirnya sembuh. Tapi itu adalah satu perjalanan yang sangat mengubah dia. Dia yang sangat takut, Tuhan izinkan dia mengalami satu ketakutan yang aduh dalam banget gitu ya. Bapak Ibu, sering ya kita itu kalau punya kelemahan, kita tuh berdoa sama Tuhan. Tuhan kan tahu aku tuh takut. Jadi Tuhan tolong dong. Janganlah kalau aku takut tuh banjir, janganlah kasih banjir. Tuhan, aku tuh takut sama sakit penyakit. Tolonglah jangan jauhkan sakit penyakit. Kita maunya kita tengking ya semua ya. Jangan datang, jangan kesini. Pokoknya kita tuh maunya semua yang baik. Bapak Ibu, tapi Tuhan izinkan. Tuhan izinkan Sakius itu badannya pendek. Tuhan izinkan tante saya mengalami sakit. Di tengah dia yang begitu takut. Kalau dia itu ke dokter aja nih, cuma ke dokter loh. Itu dia udah takut. Udah dia Kristen, jadi dia udah minta doa semua sama ibu gembalanya, sama semua udah japri, tolong doain aku ya. Terus dia akan berdoa bahasa roh, terus dalam nama Yesus sampai gini, tante tenang dulu, nanti kita nggak bisa dengar dokter ngomong apa. Jadi dia begitu takut. Ini adalah satu kekurangan juga. Bapak Ibu, satu hal yang malam hari ini Tuhan mau bilang, ketika kita punya ketakutan, ketika kita punya kekhawatiran, seringkali Tuhan akan pakai kita punya ketakutan, kita punya kelemahan untuk mengajar kita, untuk merubah kita. Karena kalau yang diajar di area yang kita nggak takut, di area yang kita bisa, kita nggak akan berubah. Ya udahlah gitu ya. Saya sharing sedikit boleh ya. Saya adalah orang yang sangat dekat sama mami saya, sama oma saya. Relasi buat saya itu sesuatu yang penting. Apa yang Tuhan ajar buat saya? Bapak Ibu, 2016 tiba-tiba ditemukan ada tumor
otak jinak, tumor jinak dalam otak suami saya. Dokter bilang hari ini juga harus dioperasi. Karena itu bikin kaki dia tuh udah yang kiri berat gitu ya. Sampai jalannya tuh diseret kayak orang abis stroke. Kita udah kemana-mana, udah cari tahu apakah ini syaraf kejepit atau enggak gitu. Tapi nggak apa-apa, gak ada jawabannya. Sampai satu kali MRI, general check up dan ketahuan. Itu buat saya satu hal yang sangat menakutkan, satu badai dalam hidup saya. Saya orang yang sangat deket gitu ya, hubungan saya dengan suami saya sangat baik. Kemudian 2016 Tuhan bilang, dokter bilang harus operasi. Itu satu momen yang gelap, lembah yang gelap dalam hidup saya. Akhirnya saya nanti mungkin di lain kesempatan saya akan ceritakan bagaimana Tuhan sembuhkan dan lain-lain. Kejadian yang kedua 2018, setelah suami saya mulai recovery, 2016 dia operasi, 2 kali dia operasi, satu dia dibuka untuk dipasang selang, lalu kemudian operasi yang kedua itu kepalanya ditembak oleh sinar laser, dia harus dibor 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Puji Tuhan gak sampai buka kepala karena resikonya begitu besar. Pemulihan 2017, 2018 kayaknya hidup saya baru tenang sedikit gitu ya. Lihat suami saya, oh dia udah mulai sehat. Lalu kemudian tiap tahun, tiap 6 bulan kita check up gitu. Oh sehat, puji Tuhan, sehat, puji Tuhan, kita berdoa, teman-teman komunitas berdoa. 2018 saya tahu bahwa mami saya dekat sama mami saya itu kena CA payudara. Mami saya kena CA payudara, ke dokter, dan dokter sudah bilang bahwa ini stadium 4. Karena mami saya nggak ngomong. Orang tua ya, bapak ibu ya, nggak mau nyusahin anak, nggak mau bikin susah anak. Nanti kalau aku sakit, nanti yang ngurusin si papi ya, papi waktu itu saya masih ada oma. Jadi mami saya masih punya oma, saya masih punya oma umur 89 tahun, masih sangat sehat. Mami saya mikir kalau sampai aku sakit, tahu nih nanti si oma gimana, suamiku gimana, anak-anak 2 saya dengan adik saya udah berkeluarga semuanya. Ini gimana? Jadi dia diem, dia nggak cerita sama kita. Sampai waktu saya tahu itu sudah terminal ya, sudah tahap akhir. Jadi udah sempat kemo 1 tahun 5 bulan, tapi 2019 Oktober Tuhan panggil mami saya sesuai dengan doa saya supaya mami saya boleh sembuh dan Tuhan sembuhkan dengan sempurna gitu ya. Bukan apa yang saya mau, tapi Bapak Ibu lagi, apa yang saya takutkan itu yang Tuhan izinkan ada dalam hidup saya. Saya takut banget kehilangan mami saya takut banget kehilangan suami saya gitu ya. Tapi itu yang Tuhan izinkan terjadi. Bapak Ibu, setelah 2019 Oktober mami saya meninggal, Juli 2019 3 bulan sebelum mami meninggal, adiknya mami yang tadi saya cerita yang takut dengan hujan itu meninggal, stroke. Jadi dia sembuh dari CA payudara 15 tahun yang lalu. 2019 beliau meninggal karena stroke, jadi karena penyakit yang lain. Di tangan oma saya. Jadi waktu itu oma saya jaga mami saya ada di situ. Jadi anaknya yang kecil nggak ada. 3 bulan kemudian mami saya meninggal. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika saya punya anak 2 juga ya. Jadi kita bisa mengerti ketika anak itu ditinggal orang tua, sedih, tapi itu hal yang ya sudah kita harus terima. Tapi ketika orang tua ditinggal sama anak dalam jangka waktu yang sangat dekat, itu pukulan yang sangat berat untuk oma. Oma adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan, dia pelayan Tuhan di gerejanya, oma juga Kristen. Dia sangat dekat dengan Tuhan, lalu kemudian dia masih melayani Tuhan di umur 89 tahun, dia masih menjadi seksi kalau kita mungkin WK ya, kayak ketua WK, seksi besuk dan lain-lain. Itu oma langsung drop karena Juli anaknya 1 baru nggak ada, Oktober 3 bulan anaknya yang kedua nggak ada, habis. Akhirnya oma tinggal dengan saya juga dekat dengan oma dari saya kecil karena mami saya kerja dulu. Bapak Ibu, apa yang terjadi?
Kalau ingat Jakarta banjir besar Januari 2020, tepat sebelum Maret itu mulai Covid ya, mulai ada Covid. Januari itu Jakarta banjir besar sekali. Januari tanggal 12 Oma dipanggil Tuhan. Gak lama, sesak nafas, saya bawa ke rumah sakit. Dokter bilang ini infeksi paru-paru. Saya bingung. Dokter tanya, udah berapa lama ini batuk seperti ini? Saya bilang, Oma gak pernah batuk dok. Saya tahu persis karena saya rawat Oma, saya bilang gitu. Jadi saya tahu persis riwayat kesehatan Oma. Dan gak pernah ada batuk kecuali kena angin, namanya orang tua. Kena angin, dingin, kena AC dia akan batuk. Tapi bukan karena sakit. Dokter bilang gak mungkin, ini infeksi sepertinya sudah lama. Bapak Ibu saya gak tahu. Tapi itu yang terjadi. Jadi saya kehilangan 2 orang yang sangat dekat dengan saya hanya dalam waktu 6 bulan. Juli 2019 tante saya, Oktober 2019 mami saya, Januari 2020 orang oma saya. Rasanya saat itu saya tuh kayak orang mati rasa. Kalau kaki tuh kayak kapalan gitu. Nggak tahu lagi ini apa sih. Teman saya bilang, Yose yang kuat ya. Ayo aku berdoa gini-gini. Aku kemarin itu kan ketemu kamu di tempat mami, bla bla. Saya sampai udah nggak tahu lagi siapa sih orang yang datang gitu ya Bapak Ibu ya. Apa yang saya mau cerita adalah bukan untuk aduh Yose hidupnya kasihan banget ya, bukan. Saya bersyukur sama Tuhan, semua itu boleh ada dalam hidup saya. Bapak Ibu, ketika Tuhan mengajar kita dengan cara yang berat ya, kayaknya buat kita itu begitu berat. Itu tuh sebenarnya Tuhan lagi merubah hati kita dan karakter kita. Kalau enggak, saya itu enggak akan betul-betul tahu apa sih posisi Tuhan dalam hidup saya itu di mana. Ketika saya mendampingi mami saya sakit, itu pengobatan kanker itu sangat panjang ya, dan kita nggak bisa tahu sampai mana, sampai kapan, berapa lama, berapa banyak. Dan mami waktu itu nggak punya asuransi. Yang saya bisa buat ketika mami akan kemo, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tahu mami akan kemo, Tuhan tahu apa yang akan dia butuhkan, Tuhan tahu berapa yang saya butuhkan, Tuhan cukupkan semua yang saya perlukan. Saya udah gak berani hitung, saya udah gak berani cek mutasi rekening Bapak Ibu, saya gak berani, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan tahu apa yang saya perlukan. Bapak Ibu, Tuhan cukupkan, lebih dan lebih, Tuhan cukupkan semua. Waktu itu kalau dilihat, saya mau hadapi ini kemo, kayaknya duitnya aduh gimana ya, tapi saat itu ada. Jadi saya dan suami saya bisnis, ketika mami mau berangkat, itu tiba-tiba ada aja supplier bayar gitu ya, supplier bayar, ada klien bayar, customer bayar gitu. Terus supplier bilang bahwa nggak apa-apa deh, ini jatuh temponya ternyata kita salah nih, ternyata jatuh temponya masih bulan depan. Tuhan punya cara-cara yang begitu ajaib. Bapak Ibu, apa kaitannya? Ketika Sakius itu punya badan yang pendek, ketika dia merasa bahwa hidupnya ada yang kurang, dia punya action, dia punya tindakan, dia mengambil satu keputusan, dia naik ke atas pohon untuk dia mau ketemu Yesus tuh orang kayak apa sih? Yesus tahu nggak? Di tengah kerumunan orang banyak ada Sakius yang kecil. Bapak Ibu, kira-kira Yesus tahu nggak sih ada orang kecil yang begitu merindukan dia? Yesus tahu. Yesus itu tahu hati kita seperti apa. Meskipun kayaknya Sakius gak kelihatan, tapi Sakius berusaha naik ke atas pohon. Yesus ini loh aku. Dia gak minta untuk Yesus lihat dia, tapi yang dia berusaha adalah dia bisa lihat Yesus itu orang kayak apa. Bapak Ibu, ketika kita hidup, kita punya satu pergumulan dalam hidup kita, cukup untuk kita bisa melihat Yesus. Yesus menyertai kita, itu kekuatan buat kita. Ketika kita berusaha untuk melihat dan menggapai Yesus, ketika itu urapan Tuhan, Yesus juga akan lihat kita. Dia juga akan sambut kita, usaha kita untuk gapai dia, gitu ya. Jadi Sakius di sini adalah yang saya mau bilang, sebuah transformasi adalah sebuah keputusan dalam hidup kita. Ketika pertama kali kita ikut Tuhan, mungkin Bapak Ibu ingat ya, pertama kali kapan sih RHDR, kapan sih pertama kali hidup baru gitu ya. Apa sih yang bikin kita datang ke retret, apa sih yang bikin kita pertama kali datang ke Tuhan?
Mungkin kita ingat. Nah, itu adalah momen dimana jadi satu kekuatan ya. Kenapa sih aku tuh butuh sama Tuhan gitu. Satu keputusan, kenapa aku mau ikut Tuhan. Setelah kita ikut Tuhan, masuk dalam komunitas, kita punya komunitas seperti ini. Satu keputusan juga untuk malam hari ini datang ke tempat ini, bukan? Satu keputusan, saya mau datang atau saya mau di rumah. Satu keputusan ketika kita udah ikut Tuhan, apakah kita mau tetap ikut Tuhan atau enggak? Bapak Ibu, ketika kita ada dalam zona nyaman, kayak Sakeus, kayaknya hidupku udah, ya udahlah Tuhan, sudah cukuplah hidup baik. Ya, pekerjaan juga ada. Sekarang juga anak-anak sudah menikah gitu ya. Mungkin beberapa anaknya sudah menikah, udah punya mantu, udah punya cucu. Ya udahlah Tuhan, hidup oke. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Bapak Ibu, ternyata nggak berhenti sampai di situ hidup kita. Hidup kita terus Tuhan proses sampai akhirnya kita kembali kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat hal-hal yang buat kita begitu sulit. Karena begitu hal itu sulit buat kita, itu akan membuat kita begitu mengandalkan Tuhan 100%. Kita nggak bisa jalan kayaknya kalau kita nggak punya Tuhan dalam hidup kita. Seperti Sakeus, di tengah segala harta yang dia punya, ada yang kurang dari hidup dia. Apa sih yang kurang? Dia berusaha lihat Yesus itu orang kayak apa. Dan ketika Yesus itu tahu ada orang yang begitu rindu sama dia, dia lihat ke atas. Karena Sakeus ada di atas gitu ya. Dia lihat ke atas, memandang Sakeus, itu perjumpaan Sakeus dengan Yesus. Bapak Ibu, perjumpaan kita dengan Yesus ketika kita cari Tuhan di tengah pergumulan kita, di tengah rasa syukur kita. Kita mungkin datang ke Tuhan gak cuma ketika kita bergumul, tapi ketika kita bersyukur pun kita datang kepada Tuhan. Ketika hati kita mau cari Tuhan, kita rindu sama Tuhan, akan ada perjumpaan antara kita dengan Tuhan. Dan ketika kita berjumpa dengan Tuhan, itulah hidup kita akan diubahkan sama Tuhan. Kapan sih berubahnya? Seumur hidup Bapak Ibu. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk lihat satu video. Mungkin boleh bantu, kita mau belajar dari satu video tentang elang. Minta maaf videonya ini bahasa Inggris, karena saya coba cari yang ada subtitlenya nggak ketemu. Saya coba cari yang bahasa Indonesia, tapi kok nggak enak ya gitu kayaknya videonya. Nanti saya akan ceritakan. Suaranya bisa kedengeran nggak ya? Oke. This is the story of an eagle. An eagle has the longest lifespan of its species. It can live up to 70 years. But to reach this age, however, the eagle must make some tough decisions. In its 40th year, its long, flexible talons can no longer grab prey, which serve as food. Its long, sharp beak begins to bend. Its old, aged, heavy wings, due to their thick feathers, stick to their chest and make it difficult to fly. Tapi elang ini sudah tua. Then the eagle is left with only two options. Bulu-bulunya udah tebal sehingga susah untuk terbang. Or go through the painful process of change. Dia harus memilih apakah dia mau The process melewati proses requires atau that the tidak. eagle fly to a mountaintop and sit on its nest. Dia naik ke atas gunung, There, it knocks its beak against a rock Dia until it sendirian. plucks it out. dia bangun sarang di situ. Then the eagle will wait for a new beak to grow before it plucks out the talons. Dia harus patahkan paruhnya. When the new talons grow back, the eagle starts plucking its thick, heavy feathers. Dia harus cabut bulunya satu persatu. And after this, the eagle takes its famous flight of rebirth and lives for another 30 years. Putus ya, nggak apa-apa. Belum Pak. Ini 208? Hah? Oh.
Ya, oke, nggak apa-apa. Bapak Ibu, jadi saya akan summary aja ya. Jadi ini ada cerita tentang burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu bisa hidup selama 70 tahun. Tapi dia itu paling kuat ketika dia umur 40. Tadi yang kita lihat itu yang wah keren banget gitu ya. Burung Raja Wali yang begitu besar itu adalah usia dia 40. Usia yang matang melambangkan usia di mana nyaman, mapan, matang gitu ya. Tapi apa yang terjadi di usia 40 dia punya paruh yang begitu kuat, yang begitu kalau dapat mangsa itu untuk mencabik-cabik, itu paruhnya udah mulai makin lama makin masuk. Jadi dia pun menjadi susah makan karena paruhnya jadi makin belok gitu ya, makin bengkok ke dalam. Terus kemudian cakarnya, dia punya cakar, dia kan eagle Raja Wali itu kan sangat tajam. Dia punya cakar ya. Jadi kalau tangkap mangsa zep gitu udah nggak mungkin bisa copot karena nancep langsung. Ini dia cakar-cakarnya udah mulai tua. Jadi kalau pisau itu udah nggak tajam lagi. Udah mulai tumpul dia punya cakar. Lalu kemudian dia punya bulu sudah bertumbuh selama 40 tahun sehingga bulu itu berat. Mungkin ya kita pakai jaket bulu ya, berat ya, kayak gitu. Jadi ini menyebabkan si burung elang ini susah untuk hidup maksimal. Dia nggak bisa lagi makan dengan baik karena paruhnya udah belok, bengkok begini. Dia nggak bisa lagi terbang tinggi. Kalau ada angin kencang dia nggak bisa bertahan karena dia pun merasa bahwa badannya begitu berat dengan bulu yang dia punya. Dan kemudian cakarnya udah nggak bisa lagi untuk tangkap mangsa. Jadi dia mulai kesulitan. Bapak Ibu, lalu kemudian di usia ini adalah usia krusial untuk burung elang. Dia harus mengambil keputusan apakah dia mau melewati satu proses yang menyakitkan untuk dia menjadi elang yang baru atau dia mati. Gitu ya. Dan untuk dia melewati satu proses, elang ini harus terbang ke atas satu gunung yang tinggi. Dia harus sendirian di situ, dia bangun sarang di situ. Apa yang dia lakukan? Paruhnya dia harus ketuk-ketukan ke batu yang besar, dia ketuk-ketukan sampai paruh itu patah. Proses yang sangat menyakitkan, tapi harus dia lakukan. Ketika paruh itu patah, dia harus menunggu selama 50 hari sampai paruh baru itu tumbuh. Jadi selama 50 hari dia akan kesulitan makan. Lalu cakarnya dia harus pakai dia punya kuku untuk cabutin bulunya satu-satu. Sangat menyakitkan, rontok, kedinginan karena dia di atas gunung, itu sangat dingin. Tapi dia harus cabut satu-satu dia punya bulu. Dan kemudian akhirnya nanti cakarnya harus dia patahkan juga supaya ini bisa tumbuh yang baru dan lebih kuat. Bapak Ibu, proses ini kemudian elang harus lalui sebelum akhirnya dia punya 40 tahun, 30 tahun kehidupan dia yang berkualitas berikutnya. Kalau dia tidak lakukan ini, pilihan berikutnya adalah dia akan tetap seperti itu, bulunya makin tebal, paruhnya makin bengkok, cakarnya makin tumpul, dia nggak bisa hidup dengan baik dan akhirnya dia mati. Moral of the story-nya apa? Pesan moral dari ilustrasi ini adalah burung elang ini seperti hidup kita. Bapak Ibu, ketika umur 40, Musa juga hidupnya begitu ya. Musa itu umurnya 120 tahun. Umurnya dibagi ke dalam 3 fase. 40 tahun pertama dia hidup sebagai putra Mesir. Ya kan, dia diambil oleh putri Firaun. Dia hidup di kerajaan yang begitu besar. Keren banget. Sekolah yang terbaik, makanan yang terbaik, baju yang terbaik, itu semua yang Musa punya. Nyaman. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Di tengah kenyamanan 40 tahun usianya, dia mulai terusik. Dia lihat bagaimana bangsa Mesir memperlakukan bangsa Israel. Dia bela. Akhirnya dia bunuh, dia ketakutan dan dia lari. Dia lari. Dia punya darah, dia kan orang Israel, dia punya darah Israel, dia tahu. Ini kok kasihan ya, dia lari karena dia takut sama Firaun. Akhirnya dia pergi ke Midian. Di situ dia punya hidup yang baru selama 40 tahun dia yang kedua. Sampai dia umur 80, dia ketemu sama Yitro mertuanya, dia menikah dengan istrinya, dia berkeluarga, dia bangun kehidupannya di situ. Dia tinggalkan hidup lamanya, dia bangun di situ sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai gembala. Dia ada menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, dia kerja di situ 40 tahun, dia bangun kehidupan yang baru. Dari 0 sampai 40 lagi. Kayaknya udah settle, udah aman.
udahlah udah punya anak, udah punya pekerjaan, enak gitu kayaknya ya. Apa yang terjadi waktu dia mengembalakan, 40 tahun dia udah bekerja seperti itu, ada semak yang terbakar, Tuhan panggil dia 40 tahun yang ketiga. Babak ketiga hidup Musa, menggembalakan bangsa Israel. Bapak Ibu, ketika hidup kita itu mau diubahkan sama Tuhan, transformasi itu nggak bisa kita bilang umurku udah 40 nih, saya ini 40-an gitu ya, 40 ke atas. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang udah bilang, udah kayaknya udahlah, udah cukup matang, udah anak-anak udah cukup sudah dewasa gitu ya. Tapi ketika Musa umur 80 tahun, Tuhan panggil Musa, dipromosikan sama Tuhan untuk satu jabatan yang baru, dari gembala domba jadi gembala bangsa Israel. Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika Tuhan keluarkan kita dari zona nyaman kita? Tuhan punya maksud. Kita nggak pernah tahu babak hidup kita yang di depan kita, apa yang Tuhan persiapkan buat kita. Bapak Ibu jangan bilang bahwa ya udahlah hidupku begini-begini aja, aku sudah pelayanan, aku sudah hidup dalam komunitas, aku punya pekerjaan, aku punya keluarga yang baik, aku akan hidup seperti ini. Bapak Ibu enggak. Tuhan panggil kita, Tuhan mau pakai kita sampai kita kembali kepada Dia. 40 tahun yang ketiga ini dari umur 80 sampai 120 itu Musa ada di padang gurun. Bagaimana Tuhan Allah melatih dia dengan dia gembalain dulu kambing domba. Kalau dia nggak tahu rasanya bagaimana dia menjadi gembala, gimana sih domba itu sifatnya kayak apa, Bapak Ibu dia nggak pernah tahu gimana sih caranya menggembalakan bangsa Israel. Jadi ketika kita terbuka sama perubahan, boleh di next slide Ibu. Next slide. Oke, mungkin nggak kelihatan, nggak apa-apa ya. Ada satu renovasi, ada satu hal yang berubah dalam hidup kita. Karena transformasi itu adalah satu perubahan yang baru, ya. Jadi renovasi itu kan nggak enak ya. Kalau yang pernah renovasi rumah, berdebu, kotor, keluar uang banyak, taktok, tukang ngebor, gitu. Kayaknya mau tidur siang juga susah, gitu ya. Tapi harus ada proses itu. Ketika kita bicara tentang renovasi hidup kita bicara tentang sebuah proses. Ada proses dari hidup kita yang Tuhan mau kita jalani. Tuhan akan keluarkan kita dari zona nyaman kita. Sakeus dikeluarkan dari zona nyamannya. Zona nyamannya Sakeus apa? Uang. Ketika dia pegang uang, dia adalah orang yang sangat cinta uang. Dia gak peduli orang benci dia, tapi dia menjadi kepala pemungut cukai, dia pegang uang banyak. Tapi ketika dia ketemu sama Tuhan, Tuhan keluarkan Sakeus dari zona nyaman yang Sakeus bilang, aku akan kasih semua uangku. Aku akan balikin 4 kali lipat apa yang aku ambil dari orang. Itu kan ngabisin tabungan dia sebenarnya, ngabisin deposito dia. Sehingga apa yang tadinya dia pegang sebagai kekuatan dia, itu dia lepaskan. Bapak Ibu, ketika saya pun dilepaskan Tuhan dari zona nyaman saya, dengan mama saya, oma saya, bukan satu hal yang gampang. Ya, satu hal yang gak enak, tapi saya bisa bilang sama Tuhan, saya punya pengalaman bagaimana Musa itu dia menggembalakan bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu yang menjadi pegangan saya. Saya bilang sama Tuhan, Bapak Ibu, ketika hidup kita itu boleh keluar dari zona nyaman, kita mulai gonjang ganjing, kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang sama. Tuhan yang kasih tiang awan kepada bangsa Israel ketika mereka kepanasan, Tuhan juga yang akan kasih tiang awan buat kita. Tuhan yang sediakan tiang api ketika bangsa Israel gelap malam di padang gurun, gak ada lampu sama sekali. Tuhan yang memberikan tiang api dalam hidup kita. Bapak Ibu, Tuhan akan keluarkan kita dari zona nyaman kita. Jadi malam hari ini, mari kita bersyukur untuk setiap pergumulan hidup kita. Karena pergumulan itu yang akan mentransformasi, yang akan mengubah hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan sampai kita kembali kepada Tuhan, terus Tuhan bilang, loh kok kamu bentuknya masih begini? Kan harusnya bentuknya udah gak begini. Finalnya nih begini nih bentuknya, kok masih begini? Karena kita tidak mau menjalani proses yang Tuhan sediakan buat kita. Bapak Ibu, Tuhan kita bukan Tuhan yang paksa. Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih kita kehendak bebas dari awal sampai akhir. Jadi keputusan transformasi perubahan adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil. Kita mau ambil atau enggak mau.
Jadi ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam masalah, Bapak Ibu, malam hari ini saya mengajak, mari kita ambil keputusan untuk kita lihat salib Tuhan. Untuk ketika kita cari Tuhan, kita mau pegang tangan Tuhan. Di situ Tuhan seperti Tuhan kepada Zakheus. Yesus akan melihat ke atas, melihat kepada kita, dan dia akan bilang, sini turun ke bawah. Hari ini aku akan masuk ke dalam hidupmu. Hari ini aku akan menumpang ke dalam hidupmu. Bapak Ibu, ketika Tuhan bilang sama kita, hari ini aku akan masuk ke dalam hidupmu. Hari ini aku akan menumpang, aku akan masuk, yuk turun sini. Ada satu perubahan yang pasti terjadi dalam hidup kita. Karena gak ada kayaknya ya orang yang ketemu sama Tuhan hidupnya gak berubah. Saulus luar biasa, dia keji banget, dia bunuh semua orang Kristen. Apa yang terjadi? Begitu dia ketemu dengan cahaya yang terang, dia dibutakan selama 3 hari, buta, gelap. Ini dia ditarik dari zona nyamannya, dia nggak tahu apa yang ada di sekeliling dia. Dia dari seorang leader itu selalu punya visi, dan ketika visi itu diambil, digelapin, dia nggak bisa lihat apa yang ada di depan dia. Dia kemudian mulai berubah menjadi Paulus. Apa yang kuat? Ketika kita kuat dalam satu hal, ketika kita merasa kita bisa, Bapak Ibu, kita akan Tuhan hancurkan, Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya kita berandal sama Tuhan. Supaya kita bisa Tuhan ubahkan. Karena kalau nggak dihancurkan, kita nggak akan bisa berubah. Kalau Saulusnya Tuhan hancurkan, sampai mati dia akan sebagai penganiaya umat Kristen. Tapi Tuhan hancurkan dia. Musa, kalau Tuhan nggak tarik dia, Tuhan nggak hancurin dia hidupnya. Dihancurin loh itu Bapak Ibu, dikeluarin dari kerajaan, dikeluarin dari keluarganya, ditarik untuk pergi kepada gurun menggembalakan umat Israel, marah-marah lagi yang digembalakan. Bapak Ibu, ketika kita bawa Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita itu pasti akan berubah. Maria Magdalena ketika dia ketemu sama Tuhan, dia mau dilempari batu. Yesus bilang sama dia, aku pun tidak menghukum engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu, gak ada satupun orang yang ikut Tuhan itu hidupnya sempurna. Sama kayak kita. Maria Magdalena, wanita yang berdosa, adalah orang pertama yang melihat kubur Yesus itu kosong. Orang pertama yang ditampaki oleh Yesus, bayangin, sampai dipilih seperti itu oleh Yesus. Siapa kita? Bapak Ibu, jadi saya mau mengajak malam hari ini, satu hal yang Tuhan mau katakan. Mari kita gak pandang usia kita, gak melihat perjalanan hidup kita udah sampai mana, tapi kita mau terus jalan sama Tuhan. Kita mau terus jalan sama Tuhan. Seperti elang, kita mau direnovasi terus sama Tuhan. Renovasi itu gak enak, tapi ketika kita masuk dalam prosesnya Tuhan yang akan pegang tangan kita. Seperti bangsa Israel, kalau belum nyebrang udah dikasih tahu, nanti depan kamu ada laut merah loh, nanti akan ada kelaparan loh, nanti akan ada kekeringan loh, nanti gak ada air, nanti gak ada makanan. Kira-kira kalau kita jadi bangsa Israel, kita nyebrang gak? Di Mesir aja deh, gak apa-apa, sampai mati di sini gak apa-apa, dagingnya juga banyak, ya kan? Tapi mereka nggak tahu, sama dengan hidup kita. Kita nggak tahu ada apa di hadapan kita. Apa yang terjadi besok, apa yang akan terjadi nanti malam, apa yang akan terjadi tahun depan 2024, kita nggak pernah tahu. Bapak Ibu, satu hal yang kita perlu tahu, ketika tangan Tuhan yang kuat menyertai kita, itu cukup buat kita. Apa yang terjadi waktu bangsa Israel menghadapi Laut Merah? Tuhan mengutus Musa untuk mengangkat tongkatnya dan membelah Laut Merah. Hari ini, kalau ada laut masalah ada dalam hadapan kita, baik sudah kita hadapi maupun nanti di depan belum kita hadapi, Tuhan akan mengutus Musa dalam hidup kita. Ya tentu bukan Musa datang lagi gitu ya, pakai jubah, jenggotnya panjang, enggak. Tapi ada Musa-Musa dalam hidup kita yang Tuhan akan utus untuk dia bantu kita membelah masalah kita. Tuhan yang sama akan mengirim Musa buat kita. Ketika hidup kita kekeringan, aduh rasanya gak bisa lagi ya berharap. Rasanya gak bisa lagi ya, tadi ibu ngajak untuk kita bersyukur ya. Aku mau selalu bersyukur, rasanya gak bisa Tuhan untuk bersyukur. Di tengah himpitan masalah dan pergumulan hidup yang aku hadapi saat ini. Bapak Ibu, ketika ada kekeringan dalam hidup kita, Tuhan yang sama yang bilang sama Musa, ketuk batu itu untuk bangsa Israel akan keluar air dari batu. Tuhan yang sama akan keluarkan mata air buat kita.
Ketika kita juga kelaparan, rasanya ya Tuhan, kok ekonomi begini ya? Kita nggak tahu. Presiden kita berikutnya siapa ya? Ini ekonomi pulihnya kapan ya? Keluarga saya ada pergumulan-pergumulan, ada kekeringan, ada masalah yang terjadi. Tuhan yang sama, yang dulu mengirimkan mana untuk bangsa Israel, Tuhan yang sama akan mengirimkan berkatnya buat kita. Dan berkat itu cukup, baca di Keluaran, cukup untuk 1 hari. Ketika ada keluarga yang mengambil lebih, mungkin mau disimpan gitu ya, simpen kali-kali ntar malam anakku lapar. Itu akan busuk dan berulat, mati besoknya. Ambillah yang cukup untuk engkau. Itu sebabnya doa Bapa kami, berilah kami rejeki pada hari ini. Bapak Ibu, cukup kasih karuniaku bagimu. Jadi apa yang Tuhan mau sampaikan malam hari ini adalah Tuhan mau untuk kita membuka diri kita bebas. Tuhan mau untuk kita terbuka sama tangan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tuh mau bentuk kita jadi apa? Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Berapapun usia kita, sampai manapun hidup kita ini udah mencapai titik mana, Bapak Ibu sama. Musa itu baru dipanggil umur 80. Ya, Yosua ada yang dipanggil masih muda, Yosua dan Yeremia. Yang muda ini gak pede. Apa yang Tuhan bilang? Jangan bilang kamu muda, tapi katakan kemanapun kau kuutus haruslah kamu pergi. Aku yang akan kasih kata-kata dalam mulutmu. Jangan bilang kamu muda, be strong. Oke, jadi Bapak Ibu, malam hari ini saya mengajak, mari kita buka hati kita. Kita mau buka hati kita, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita malam hari ini, kita tahu bahwa Tuhan pakai semua itu sebagai sarana untuk kita boleh kenal Tuhan. Karena kalau kita nggak punya masalah, nggak pernah ada mujizat. Semua suka mujizat. Ada yang rindu mujizat dalam hidupnya? Oh, cuma sedikit ya? Cuma sedikit. Oke, ada tangan-tangan yang terangkat. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat. Ada mujizat, kita rindu mujizat. Bapak Ibu, gak ada mujizat air menjadi anggur kalau perkawinan di Kana itu airnya gak kurang. Ya, anggurnya gak kurang. Ada anggur yang kurang, makanya ada mujizat air itu boleh diubah menjadi anggur. Perlu ada yang kurang dari hidup kita. Perlu ada yang gak sempurna dari hidup kita. Jadi Tuhan itu bisa pakai hidup kita, dia bisa ubahkan hidup kita menjadi baru. Seperti burung Raja Wali, kita mau ambil keputusan. Meskipun menyakitkan, meskipun gak enak, tapi kita mau ambil keputusan. Supaya apa? Supaya ketika kita sudah ambil keputusan, berproses sama Tuhan, gak enak, naik ke atas gunung, berdua sama Tuhan di dalam doa, kita boleh terbang lebih tinggi seperti yang sebelumnya. Ya, saya undang Ibu untuk mari kita masuk ke dalam doa. Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Pejamkan mata. Kita mau rasakan Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Yesus sendiri yang memanggil kita ke tempat ini malam hari ini. Yesus yang tidak pernah berhenti berkarya dalam hidup kita. Lewat gunung yang tinggi maupun lewat lembah yang kelam, tangannya yang kuat selalu menyertai. Amen. Yesus yang selalu ada ketika kita membutuhkan Dia. Amen. Yesus yang telinganya tidak pernah kurang panjang untuk mendengar setiap seruan kita. Yesus yang tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Amen. Bapak Ibu, buka hatimu saat ini. Yesus yang sama, yang mengutus Musa ke tengah-tengah bangsa Israel, mengutus kita. Tuhan yang sama, yang mengadakan mujizat di padang gurun. Tuhan yang sama, mengadakan mujizatnya dalam hidup kita. Ambil keputusan malam hari ini. Kita mau jadi bejana untuk Tuhan boleh terus bentuk. Kita mau terus setia untuk tinggal tetap di dalam Tuhan. Sampai akhirnya kita boleh kembali kepada Tuhan. Bagaikan bejana. Bagaikan bejana
siap dibentuk. Biar ini menjadi doa kita. Jadikan hidupku Ini hidupku di tanganmu di Tuhan. tanganmu dengan Ada urapan Tuhan kuasa rohmu. dan roh Tuhan yang menyertai Ku dibaharui selalu. urapan Tuhan yang terus membaharui. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Pakai aku Tuhan. Inilah hidupku Serahkan hidup kita di tangan Tuhan. di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan namamu. Katakan sekali lagi. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mari kita bangkit berdiri. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan namamu. Bapak Ibu, taruhlah tangan kanan di dada saat ini. Engkau yang rindu untuk Tuhan boleh masuk ke dalam hidupmu. Tuhan, ini aku bejanamu Yesus. Engkau Tuhan yang tahu pergumulan apa yang sedang aku alami saat ini. Engkau Tuhan yang mengerti dan menyelidiki hati sampai ke tempat yang paling dalam. Tuhan, malam hari ini aku mau buka hatiku. Biarkan aku boleh menjadi bejana yang hidup untuk Engkau. Bentuk aku Tuhan
seturut dengan kehendak-Mu. Pakai aku Tuhan menjadi alat-Mu yang hidup, agar seumur hidupku aku boleh menjadi alat-Mu. Aku boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu bagi siapa saja yang aku jumpai. Pakai aku Yesus. Ini aku Tuhan. Seperti dulu Engkau mengutus Musa, utus aku Tuhan. Di tengah keluargaku, di tengah komunitasku, di tengah lingkunganku, dimanapun aku berada, Engkau boleh mengutus aku. Aku ingin seperti Engkau yang selalu disempurnakan lewat pergumulan hidupku, lewat masalah-masalah yang Kau izinkan ada dalam hidupku. Aku tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah berdusta. Ketika Engkau berjanji, Engkau akan genapi janji-Mu. Ketika aku berseru, Engkau Tuhan yang menjawab. Ketika aku mengulurkan tanganku, Engkau Tuhan yang mengulurkan tangan-Mu untuk menolong aku. Tuhan, ini aku. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap firman yang boleh Kau taburkan malam hari ini. Untuk setiap perkataan-Mu bagi kami. Kalau Engkau boleh mengajarkan kami lewat Sakeus, Engkau boleh mengajarkan kami lewat proses yang harus dialami oleh seekor burung elang. Gak mudah Tuhan, tapi kami mau ambil keputusan malam hari ini. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Dan biarlah ketika kami berjalan dengan Engkau Tuhan, kami boleh Kau ubahkan menjadi baru. Kami boleh bertransformasi, bukan lagi menjadi diri kami yang lama, tapi kami boleh menjadi pribadi yang baru, pribadi yang berkarakter, pribadi yang boleh menjadi berkat dimanapun Kau membawa kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tapi hamba tahu bahwa firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu tidak pernah berhenti bekerja. Firman-Mu akan terus bekerja dari hari ini sampai dengan esok Tuhan, sampai dengan selama-lamanya. Benih yang Kau taburkan akan terus berakar, bertumbuh dan berbuah. Bukan hanya 10 kali lipat, tapi beratus-ratus kali lipat. Sehingga ketika Engkau ada dan bertanya kepada kami, Engkau mencari buah pada kami, Engkau boleh menjumpai hidup kami berbuah begitu ramai. Terima kasih Tuhan, hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini, bagi persekutuan doa ini Tuhan. Biarlah Engkau boleh tambah-tambahkan kerinduan mereka. Kau boleh tambah-tambahkan Tuhan urapan-Mu di tempat ini. Semakin banyak jiwa yang terpuaskan di tempat ini. Banyak jiwa yang haus, yang mendapatkan mata air yang hidup di tempat ini. Banyak jiwa yang kering Tuhan, yang boleh Kau basahi di tempat ini. Agar kami Tuhan boleh terus Kau pakai. Kami berdoa untuk setiap jiwa yang haus akan Engkau boleh datang ke tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Roh Kudus terus pimpin kami, terus ajar kami masuk dalam kebenaran-Mu untuk terus tetap setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bunda Maria. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Sis Felicia, kita beri sorak-sorai buat firman Tuhan yang ditaburkan buat kita pada malam hari ini. Kita akan masuk di dalam persembahan. Kotak merah itu untuk kegiatan persekutuan doa, dan kotak biru kita akan khususkan untuk kita nanti membiayai kebutuhan dari ulang tahun di bulan September persekutuan doa yang ke-39. Mari kita kembali masuk di dalam persembahan. Jadikanku alat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Jadikanku alat jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah suruh
Agustin kami persilakan. Makasih Sis Yuli. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mohon waktu beberapa saat ya untuk beberapa pengumuman yang cukup agak panjang. Dan pertama kami mengucapkan terima kasih untuk Sis Yose malam hari ini yang sudah mau bersharing, memberikan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan terus pakai untuk melayani di ladangnya. Tuhan memberkati keluarga, pekerjaan dan juga pelayanannya. Bapak Ibu yang terkasih, tidak terasa bahwa hari Senin yang akan datang itu adalah hari Senin terakhir di dalam bulan Agustus. Dan kita akan berkumpul bersama tetap dalam persekutuan doa yang akan dibawakan oleh saudara Bapak Andre Hero dengan tema hidup yang bertumbuh dan berbuah. Jadi hari Minggu, hari Senin tanggal 28 Agustus. Lalu Kombas, yaitu komunitas basis, untuk saat ini tetap masih diadakan secara online. Bagi Bapak Ibu yang kami ajak untuk bergabung dalam Kombas, yaitu komunitas kecil, supaya kita sama-sama saling mendoakan, saling bersharing, mendengarkan firman Tuhan. Silakan hubungi Ibu Nani di 0896 01 111 397 atau yang biasa membantu konsumsi di belakang. Nanti ada linknya yang akan dibagikan, jadi setiap hari Kamis jam 7 malam. Lalu Bapak Ibu untuk persembahan, ketika kok ada dua kantong ya, yang merah dan yang biru. Jadi lama kita mau mempersiapkan HUT yang bulan September yang sebentar lagi, ada dua kantong yang diedarkan, yaitu kantong merah untuk PDKK, untuk kas dipakai dalam pelayanan PD setiap hari Senin, dan juga kantong biru khusus dipakai untuk kegiatan HUT PDKK. Lalu untuk wujud doa, kami menerima wujud doa Bapak Ibu yang ingin mau didoakan sakit atau masalah keluarga, pekerjaan, silakan WA di 0813 8551 8769. Setiap doa yang masuk, permohonan itu akan kami bawa di dalam setiap hari Rabu dalam pertemuan dan doa syafaat tim. Lalu menyongsong HUT PDKK ke-39, yaitu mulai bulan September, kita ada serangkaian menyambut HUT. Jadi dengan tema yang sama, itu hidup adalah kesempatan untuk berdampak. Setiap hari Senin dengan tema yang sama, tetapi dibawakan oleh pembicara yang berbeda. Kita lihat dulu video singkatnya ya. Demikian video singkatnya, tetapi ada sedikit perubahan acara, yaitu pada hari Senin tanggal 4 September, di mana seharusnya adalah misa dan adorasi seperti yang tadi sudah ditayangkan. Tapi berhubung tanggal 4 itu di paroki selalu mengadakan novena, yaitu Santo Peregrinus. Itu untuk novena untuk orang sakit. Jadi untuk tanggal 4 September kita bergabung dengan paroki, yaitu bernovena. Jadi untuk adorasi dengan Romo Roni nanti akan direschedule ke bulan Oktober. Kami juga mohon maaf untuk hal ini, tetapi kita tetap mendukung, kita tetap bersama-sama nanti bergabung dengan paroki. Lalu untuk tanggal 11 dengan Kasinta, tanggal 18 ada KRK bersama Romo Felix. Jadi ajak untuk teman-teman semua keluarga untuk kita ber-KRK bersama, dan juga lalu ada seminar yang akan dibawakan oleh Pastor John Bunai. Mungkin belum banyak yang tahu ya Pastor John Bunai, karena nggak seperti mungkin Romo Roni atau Romo Andreas atau Romo Felix yang banyak umat kenal. Siapa sih Romo John Bunai ini?
Beliau punya karunia preaching, yaitu berkhotbah. Jadi dengan khotbah beliau akan membuka mata hati kita, pikiran kita dengan tema yang saat ini, yaitu hidup adalah kesempatan untuk berdampak. Berdampak untuk siapa? Berdampak untuk diri kita dan tentu orang-orang di sekitar kita. Dan juga kita tetap berdampak walaupun kita dalam situasi yang sulit, kita tetap boleh menjadi garam dan terang. Jadi pendaftaran sudah dibuka, bukan hanya untuk di paroki ini aja, tapi ke dekanat, ke Sekina, ke seluruh PD-PD yang ada di Jakarta. Makanya kami mengundang untuk Bapak Ibu yang ada di sini nih, yang khususnya di paroki ini, daftar lebih dulu. Karena tempatnya terbatas, itu hari Minggu 24 September diadakan di Aula Tarsi lantai 6. Kalau ada yang kesulitan untuk mendaftar pakai link, mungkin banyak yang belum bisa atau ada yang belum bisa, mungkin bisa nanti dibantu oleh tim pendaftaran, yaitu dengan saya Christine, dengan Sis Lili dan juga Evi. Kalau dia kesulitan, aku nggak bisa nih pakai link, misinya gimana gitu ya, nanti bilang aja. Atau juga ada yang aku pengen ikut tapi kesulitan banget, keberatan dengan biayanya, itu bisa juga nanti hubungin dengan tim pendaftaran. Demikian malam hari ini pengumuman, saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Sis Yuli. Terima kasih Sis Christine, tadi belum dikasih tahu biayanya berapa. Biayanya 50.000 hanya untuk pengganti konsumsi aja. Jadi bagi mereka yang memang saat ini sedang kesulitan untuk bisa membayarnya, tetapi rindu untuk hadir, tinggal kasih tahu aja. Tetapi yang merasa wow murah banget ya 50.000 bisa dapat preaching dari pastor di Papua, bisa memberi lebih supaya apa yang lebih bisa mencukupi mereka yang kurang. Setuju? Coba bilang kiri kanan, dateng loh, jangan gak dateng. Oke. Malam hari ini kita semua diajak untuk bertransformasi. Bertransformasi apa? Kalau ada Yesus di dalam hidup kita, pasti kita berubah. Betul ya Kak ya? Saya melihat kayaknya kakak, nggak taunya anaknya udah 2 dan udah SMA pula. Ya, kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, berarti hidup kita bukannya kita lagi, tetapi biarlah Yesus yang memerintah di dalam hidup kita. Katakan lagi kiri kanan, hidup kamu bukannya kamu lagi loh. Ayo bilang, hidupmu bukannya engkau lagi. Gak berani nengok nih ya, coba ke kiri, jadikan saksi Kristus. Lihat ke kiri, tolak aja, bilang, hidupmu bukan kamu lagi loh, tetapi Yesus yang hidup dalam kita. Amin. Yuk mari kita bangkit berdiri, kita perkatakan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bertransformasi untuk kemuliaan Tuhan. Sama-sama. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi,
setiap doa kita, setiap harapan kita, setiap pergumulan kita dengan doa yang Yesus ajarkan kepada kita. Dan kita akan menutupnya di dalam doa. Saya persilahkan Ibu Yose untuk menutupnya di dalam berkat Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi syukur Bapa untuk malam hari ini yang boleh Kau jadikan bagi kami. Kami percaya bahwa bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau sendiri yang telah memilih kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap lawatan-Mu bagi kami malam hari ini. Sebentar kami akan pulang, kami akan mengakhiri kebersamaan kami. Tapi kami tahu Tuhan bahwa cinta-Mu buat kami tidak pernah berakhir. Lindungi perjalanan kami kembali ke rumah, biar kami boleh bertemu dengan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Kami boleh selalu aman dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau melindungi kami, memberkati kami, keluarga kami, pekerjaan kami, karya kami, komunitas kami, dan segala yang Kau percayakan kepada kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you Sis Jose. Sampai jumpa hari Senin yang akan datang. Hidupmu dan hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup dalammu dan dalamku.